istirahat baru berdua nih. Selanjutnya kita janjian di Pasir Impun Bawah sama Om Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yuk, alhamdulillah udah nyampe rest area, persiapan sholat subuh biar perjalanannya berkah. Let's go. Ini paling perjalanan 3 jam 28 menit. Kalau tanpa tol lewat Cianjur. Oh, ini lewat Cianjur. Ini itu ke Bogor, ini lewat Cianjur 3 jam setengah, beda dikit. Lanjut aja. Few moments later. Alhamdulillah sampai juga. Multi talent ya, jadi driver, oke? Multi talent, Pak. Alhamdulillah udah sampai di Sarjana Domba Farm. Memang di sini ada dombanya. Di belakang sih kayaknya ada sapinya. Sebelum kita mengetuk pintu, nunggu nih, cuman tadi kita papasan di depan ya, mau ngantar anaknya ke sekolah dulu. Tadi dipersilahkan kita keliling-keliling. Ini bibit odot, tapi nanti lebih jelasnya kita dengar langsung penjelasannya dari Pandang. Ini entah bibit atau yang akan dijadikan pakan. Ini kandang sapi milik Pandang, Sarjana Domba Farm, tapi ada sapinya. Di sini terlihat banyak betina dan memang ini tujuannya ini untuk breeding. Oh my god! Betina semua, ada jantan, kayaknya mukanya muka jantan di sana. Cuma nanti kalau kita masuk kita tunggu Pandang biar izinnya enak. Padang odotnya di sini lumayan luas juga. Ada
mudah-mudahan setelah belajar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa menanam odot yang subur kayak gini. Insya Allah swasembada pakan dulu baru swasembada pangan. Ya, kita alhamdulillah bisa mulai sharing setelah tadi kita belajar sedikit tentang ilmu rumput sama pakarnya di sini. Pakar. Jauh-jauh dari Bandung ke Sukabumi, kalau bukan menuntut ilmu sayang banget. Selain Padahal itu, ilmu tidak bersalah, jangan dituntut kata Tukul. kita silaturahmi udah lama, komunikasi udah lama. Alhamdulillah kita bisa bertemu Hari ini. bertatap muka secara langsung atas izin Allah. Kita dijodohkan di hari Jumat yang berkah ini. Kita langsung aja karena udah mendekati waktu Jumat. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat teman-teman yang baru memulai menanam rumput. Terutama saya juga yang masih harus belajar mengenai rumput Pak. Maklum saya cuma tukang dagang itu belum Pak. Dagang rumput juga lagi. Ini Pak ada pertanyaan nih Pak. Jenis rumput apa nih Pak yang ditanam oleh Pandang di daerah Sukabumi ini Pak? Kalau masalah jenis, kemarin saya hitung ada sekitar 10. 10 Pak. Ya, Untuk ya, yang pertama nih Pak. Yang Yang paling pertama, banyak dulu Pak. Paling utama itu karena dulu saya fokus ke sapi itu dulu King Race namanya. King Race. King Race. Terus juga ada Guatemala yang seperti jagung itu. Oh iya gue. Ya. Terus berlanjut ke Taiwan. Taiwan. Ya, ke Taiwan yang hari ini 3 jenis itu tersisihkan setelah adanya yang keempat odot. Odot sekarang yang terluas. Lalu ada juga odot super atau disebut odot Lampung. Iya. Berarti udah 5 ya. Ada juga kita punya pakcong, terus Zanzibar, terus juga ada Gama Umami, ya, sama ada lagi itu Red Nephier, ya. Kalau yang sedikit-sedikit asal kita punya itu ada apa namanya? Indigo Vera. Oh, Indigo Vera sama Alfalfa. kalau luasan lahan Pak dari total semua yang ditanam berapa hektar Pak? Kurang dan lebihnya yang aktif ya. Iya. Aktif mungkin 3 hektar. 3 hektar. Tapi kalau yang kurang terurus ya total mungkin ada 5. Jadi totalnya itu 5 hektar. Nah, Yang sudah betul-betul fokus diurus untuk rumput 3 hektar Pak. 3 hektar karena memang dia mendekati jalan. Sebenarnya kalau lahan idealnya itu harus dekat dengan jalan, masuk mobil atau masuk motor. Karena kalau jauh dari jalan mobil atau motor juga biaya yang jadi mahal, biaya pemupukan, biaya angkut, biaya perawatan juga mahal. Kenapa yang aktif itu cuma 3? Karena yang lainnya itu jauh dari jalan. Jadi ya terbengkalai lah seperti itu kira-kira. Terus kalau memulai peternakan Jawara ini apa ya Pak? Nama peternakan ini? Sarjana Domba. Dari tahun berapa Pak? Saya mulai ini dari tahun 2011. awalnya hanya sapi. Hanya sapi, sempat menikmati di sapi. Ya, tahun pertama itu nikmat. Iya, betul. Tapi mulai terasa itu 2014, 2015 tuh mulai terasa lah, mungkin juga tahu lah seperti itu. Makanya kita nih mulai ke domba ini diversifikasi ke 2017 mulai ke domba. mulai ke perdombaan. Karena dia bibit HPT ya. Nah, kalau kita berlanjut ke HPT Pak, ini untuk pas mulai penanaman rumput itu serius kan? Kalau saya juga gitu dulu belum menanam rumput, ngalah weh gitu istilahnya ya Pak. Nah, mulai concern menanam rumput itu dari tahun berapa Pak? 2011 akhir. 2011 akhir. Jadi di tahun pertama mungkin sama orang-orang lebih baik ngarit, Iya. pergi kemana gitu kan. Tapi luar biasa capeknya. Setiap hari itu kita senang ternak
makan rumput gitu kan. Tapi ketika rumput habis berpikir lagi, wah besok harusnya lagi. Hujan panas tetap harus ngarit gitu kan. Dan itu ada jarak gitu kan yang harus ditempuh. Ngarit yang apa ya, rumput liar itu ya. Nah setelah panen pertama barulah kita berpikir, ini fisik kita nggak dukung nih kalau selamanya sehari-hari seperti ini. Akhirnya kita mulai waktu itu nanam rumput yang paling terkenal adalah King Rice. Tetapi ternyata punya kendala. Ada salah satu pekerja kita itu kan gatel ya, sampai 3 bulan sakit. Akhirnya mulailah beralih ke yang lain. Saya mulai beralih ke Guatemala. Guatemala ini lama, panennya lama, terus agak bau langu, jadi kurang disukai kalau dia belum ini. Masuk lagi ke Taiwan. Taiwan juga sama, ternyata masih gatal. Nah di Odot ini yang enggak. Nah, Berarti Odot itu mulai dari tahun berapa Pak menanam Odot? Enggak lama itu jaraknya ke tangan arisan apa. Ya Odot itu paling 2012 awal. 2012 awal udah mulai. Nah ini buat teman-teman yang di rumah ini biar tidak salah memilih bibit lah gitu Pak. Insya Allah sih kalau Pandang kan salah satu patokan pembelian bibit Odot nih di Jawa Barat, bahkan sampai kemana aja Pak? Papua. Hanya Sulawesi yang belum. Oh hanya Kalau Kalimantan, cuma Sulawesi aja yang belum. Justru Sulawesi yang belum saya. Yang ngirim ke Sulawesi itu belum, tapi kalau ke Papua sudah, ke Malaysia, ke India itu udah. Ke India. Cuman ya walaupun jumlahnya sedikit, tapi orang itu datang ke sini bawa gitu ke sana. Oh my god. Mungkin nanti kita bisa minta dicantumkan kontaknya Pandang, juga alamat lengkapnya, karena kita juga tadi sempat nyasar sehingga mungkin nanti mudah-mudahan kita sempat membuat titik map terbaru hari ini biar teman-teman yang nanti mau kesini gak nyasar gitu. Perjalanan lumayan ada selisih 2 jam. Mungkin Gmap-nya harus diupdate itu. Udah lama itu masalahnya tuh. Oh iya, insya Allah kita buat titik Gmap terbaru sekarang. Ini Pak, untuk bibit yang baik itu umur berapa Pak? Bibit yang mana? Untuk Odot? Kalau Odot sebenarnya sih patokannya penting dia udah beruas. Itu mulai beruas itu biasanya umur 3 bulan 4 bulan pertama. Nah seperti itu. Ya itu yang penting beruas aja. Terus Odot ini termasuk yang mudah tumbuh. Asal ada air dia tumbuh seperti itu. Gak usah khawatir sih kalau masalah Odot. Beda lagi dengan pakcong. Kalau pakcong memang yakinkan menanamnya di musim penghujan. Nah, kalau sudah tumbuh pakcong itu justru bagus, tahan. Tapi kalau belum tumbuh memang dia membutuhkan air yang banyak gitu untuk tumbuh. Itu panjang yang baik Pak untuk bibit Odot ini di berapa senti Pak? Mulai dari 18 cm. 18 senti. 18 sampai 20 itu udah paling ideal seperti itu. 18 sampai 20 itu paling ideal kalau untuk Odot. Nah, kalau masalah ruasnya kan itu sekitar 8 sampai 10 ruas. 8 sampai 20 cm itu seperti itu. Kalau untuk kan tanahnya itu diolah untuk dicangkul, dibersihkan dari rumput-rumput liar. Ya. Terus dibuat apa? Galengan atau bedengan. Dibuat bedengan. Ya. Panjang bedengannya, lebar bedengannya berapa Pak? Kalau saran saya 70 sampai 80 cm. 70-80 cm dengan jarak tanam 30 kali 40 cm. 30 kali 40 cm. Terus kalau jumlah panen Pak, biasanya per hektar itu berapa Pak per sekali panen? Karena kita tidak ada lahan yang khusus, 1 hektar full gitu Odot, kita juga tumpang sari dengan pisang, dengan yang lainnya. Tapi saya pernah testimoni, waktu itu sempat diliput juga oleh YouTuber, bahwa kita pernah testimoni itu 1 meter persegi itu sekitar 20 sampai 30 kilo. 1 meter persegi 20 sampai 30. Usia waktu itu kalau nggak salah usia 60 hari. 60. Oh jadi
waktu panen pertama setelah penanam itu bagusnya 60 hari Pak? Kalau saran saya 70 hari kalau panen pertama. Oh, panen pertama. Kalau panen pertama supaya pengakarannya sudah kuat. Iya. Ya, 70 hari. Kalau panen kedua bisa mulai dari 35 hari. Tergantung kebutuhan. Kalau untuk domba atau kambing suka banget di usia 35 sampai 50. Tapi kalau untuk sapi kan dia butuh batang juga, dia suka batang, sebaiknya lebih dari 60 hari kalau sapi. Ya 60 sampai 80 hari itu sapi udah bagus banget. Ada resiko nggak Pak untuk terlambat panen nih? Kalau saya pengalaman di rumput lain kayak rumput gajah, kalau terlambat panen kan Itu justru keras. Kalau Nah kalau odot untuk ini? odot ini ideal. Sebenarnya kalau uji proxemat kan odot ini hanya di 11-12% ya. serat kasar. PK-nya ya, Oh, PK-nya. protein kasarnya. Tetapi kelebihannya odot ini semuanya termakan karena dia lunak. Ya, saya punya domba gitu kan dan sapi. Jadi apa yang tidak termakan oleh domba taruh di tempat sapi masih dimakan. Walaupun agak keras di domba, tapi kalau di sapi ini beda dengan rumput-rumput misalkan kingres atau apa ya sudah tidak termakan ya jadi limbah. Iya itu Pak. Sayang dia 30% terbuang kalau kingres. Kalau saya, kalau odot itu full termakan. Gitu. Kalau cara panen yang baik Pak, itu bagusnya itu berapa senti dari tanah Pak? Sebaiknya mendasar, Sangat dasar. sangat dasar supaya dia merangsang pertunasan, pertunasan dari pinggir, ya. Iya. Jangan dari atas. Karena apa? Kasihan si akar yang tadi itu harus menopang tunas-tunas yang dari atas yang banyak seperti itu. Sebaiknya dia tumbuh dari samping. Kalau odot boleh tumbuh dari samping, kalau kita udah nggak boleh nih. Iya. Mungkin ke ini Pak, kita perlu waktu untuk praktek Pak. Praktek. Kalau boleh dan tidak keberatan ini. Iya, ya ini ya. Ya. Nah ini tuh kenapa saya buat begini, biasanya untuk yang jauh-jauh Sumatera, Kalimantan, karena perjalanan lama Iya. di jalan, terus memperhitungkan ongkos juga kan supaya beratnya, akhirnya kita pakai kayak yang seperti ini. Cuman kalau sudah nyampe ke sana, ini harus direndam 24 jam full rendam supaya ngisi lagi airnya. Jadi kalau yang jarak jauh itu harus yang tua. Karena berpikir dengan ongkos, kalau yang tua ini kan ringan, beda dengan yang muda. Iya. Kalau ini kan berat. Ini berat. Gitu. Kalau kemarin saya kirim ke Papua itu 100.000 per kilo, Ongkosnya 100.000. ongkosnya 100.000 per kilo. Berarti kan kita harus memikirkan seperti itu. Iya. Terus masalah besar kecil nih kan, besar kecilnya nggak masalah sebenarnya. Kecil nggak apa-apa, bagus. Nggak masalah. Jadi rumput odot itu bibitnya semakin tua semakin ringan, sehingga kalau pengiriman jarak jauh Sebaiknya untuk menghemat ongkir yang ini aja dan bentuknya kecil. Toh kan jumlah steknya yang penting kan, jumlah titiknya aja kan. titik luas ininya. Iya. Jadi luas bibitnya itu ada berapa hektar Pak? Punya pandang ini Pak? Kalau odot paling 2 hektar. Odot 2 hektar. Karena kita juga sudah mulai ke Pakcong, Zanzibar, Red Nefir, Pakcong, Zanzibar, Red Nefir, odot Lampung, sama Gama. Gama. Jadi kalau untuk penanaman Pak, ini kita sebagai pemula gitu, penanaman yang baik seharusnya panjang luasnya itu berapa senti atau berapa titik luas Pak? Kalau saya pakainya yang ini. Nih kalau nanam, kalau saya sebenarnya dengan panjang ini miring ke arah matahari. Oh, miring ke arah matahari. Dan ini 45 derajat, karena kan kalau 45 derajat itu
paling bagus untuk pengakaran juga pertunasan nantinya. Seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang minta panjang, Ya. menurut saya juga salah. Karena apa? Yakinkan nggak? Dia yakin nggak kalau dia itu akan nanamnya itu dalam? Kalau enggak, dia nanti akan rebah juga. Kan kalau dia Malah minta, berat ke atas ya. iya kalau usahakan dia menghadap ke timur ke arah matahari supaya nanti mendapatkan matahari pertunasannya. Terus bibit ini harus lebih dalam separohnya. Sayang karena dia akan cuma segini. Nah sekarang waktu ditancepin sih nggak masalah. Tapi ketika dia nanti bertunas banyak, ini kan setiap mata tunas akan bertunas. Iya. Sedangkan akar yang di bawah kan tetap sedikit yang terkubur. Akhirnya rebah juga. Berpengaruh seperti itu. Nah, jadi ada dua konsep, ada yang sistem tancap seperti ini, 45 derajat yang diharapkan tadi. Jadi sepanjang stek ini separohnya harus masuk. Supaya dia kuat pengakaran untuk menanggung beban yang di atas ini. Ada juga yang konsep begini. Ya yang ditidurkan, Pak. Tidurkan. Nah, tidurkan ini juga nggak boleh semuanya terbuka seperti ini, harus ada yang tertutup. Nah, ini agak repot sih sebenarnya menurut saya. Nah, ini memang secara pertunasannya lebih banyak. Jadi setiap mata tunas dia akan jadi tunas dan di bawahnya akan jadi akar. Ya, jadi banyak akan banyak tunasnya seperti ini kalau seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Cuman lama pertumbuhannya. Tapi tertumbuh banyak. Hanya saja jika tanahnya ini kurang pupuk nanti kerdil. Karena tunasnya banyak. Jadi kita mulai ke persiapan tanah, Pak. Bagusnya gitu kalau kita dari lahan kosong, persiapan tanahnya itu seperti apa, Pak? Ya dicangkul. Dicangkul baiknya gembur. Itu kira-kira. Nah, ini kalau yang penanaman stek. Tapi kalau penanaman yang mau berupa batang panjang ditidurkan, cukup ditidurin saja seperti ini. Atau seperti ini. Sebagian kira 15 sampai 25 ribu. Kenapa hijau teh kalau dibuka agak Merah. Oh iya, itu di pasteur itu saya beli 25.000. Iya, ya. Sedangkan saat ini Alhamdulillah kita sudah berakhir silaturahmi di tempat. Kalau silaturahmi terus berlanjut. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. ya. Alhamdulillah dari Bandung nih jauh-jauh silaturahmi ke Sarjana Domba. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan kapok kalau dikunjungi lagi, Pak. Amin ya Allah, kira aku kapok ya. Luar biasa profesornya datang ke sini Mang. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, silaturahminya berlanjut. Ya, siap. Sekian perjalanan kita ke Sukabumi, ke Sarjana Domba Farm. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sini bermanfaat untuk peternakan yang lebih baik, swasembada pakan sebelum swasembada pangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.